Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Myanmar yang mengemas kemenangan atas Timor Leste pada laga fase grup SEA Games 2023. Setelah menang 3-0 atas Filipina pada laga pertama, Timnas Indonesia U22 bakal bertemu Myanmar pada laga kedua yang akan berlangsung pada Kamis 4 Mei 2023. Sama seperti Indonesia, Myanmar juga mengemas kemenangan pada laga pertama yang dilangsungkan Selasa 2 Mei 2023. Sebuah gol tunggal Ted Hainsol menjadi pembeda saat Myanmar mengalahkan Timor Leste. Berikut ini 5 hal yang harus diwaspadai anak asuh Indra Syafri usai Myanmar sikat Timor Leste. Membangun serangan terlepas dari kekuatan Timor Leste yang berstatus sebagai non-unggulan. Myanmar mampu mencatatkan dominasi penguasaan bola dan bisa mendominasi pertandingan. Myanmar bisa menekan dan akrab dengan kotak penalti Timor Leste sejak menit awal. Hal ini wajib diantisipasi seluruh pemain Timnas Indonesia U22, bukan cuma barisan pertahanan saja. Kendati demikian, dalam laga melawan Timor Leste, Myanmar terlihat masih lemah dalam penyelesaian akhir. 2. Daya juang Timnas Myanmar U22 menampilkan daya juang yang patut diapresiasi. Kendati tak bisa langsung mencetak gol di saat sudah memiliki peluang sejak awal laga, Myanmar tak lantas surut semangat. Gol pada pertengahan babak kedua menunjukkan anak asuh Michael Fichtner memiliki permainan yang intens. 3. Bola mati gol yang dicetak Ted Hainsol berasal dari skema sepak pojok. Hal ini membuat barisan pertahanan Indonesia juga harus memperhatikan dengan saksama saat Myanmar memiliki kans dari bola mati. 4. Kepercayaan diri kemenangan pada laga pertama membuat Myanmar mendapat suntikan moral. Kepercayaan diri bisa muncul pada saat menghadapi tim merah putih, sehingga tak ada perasaan inferior. Dengan mental yang baik pula, Timnas Myanmar U22 bisa menampilkan permainan terbaik dan berpotensi menyulitkan Timnas Indonesia U22. 5. Pertahanan selama 45 menit melawan Timor Leste, Myanmar tak sepenuhnya menyerang. Ada beberapa momen di mana mereka dipaksa bertahan, khususnya pada menit-menit akhir babak kedua. Dalam kondisi diserang, Myanmar mampu tampil cukup baik dalam mempertahankan keunggulan. Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Beckham Putra dituntut bisa bekerja sama apik atau mengeluarkan kemampuan individu yang cemerlang guna membongkar blok-blok pertahanan Myanmar sekaligus menuntaskan peluang hingga berujung gol. Laga Timnas U22 Indonesia versus Myanmar dalam lanjutan fase grup A dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Phnom Penh, Kamboja, pada Kamis 4 Mei 2023. Ini bukan kali pertama Indonesia melawan Myanmar dalam ajang SEA Games. Sebelum ini Indonesia tercatat sudah 9 kali melawan Myanmar sejak SEA Games 2001 di Kuala Lumpur, Malaysia. Apabila melihat dari rekor pertemuan, Indonesia tak selalu berada dalam posisi unggul ketika melawan Myanmar. Skuad Garuda pernah ada di fase sulit pada periode 2001 hingga 2015. Kala itu Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 6 pertandingan kontra Myanmar. Selain 1 kemenangan tersebut, Indonesia menelan 3 kekalahan dan 2 hasil imbang. Kini, roda telah berputar. Setelah melalui fase sulit, Indonesia menjelma sebagai tim yang dominan atas Myanmar. Indonesia selalu meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir melawan Myanmar sejak SEA Games 2017 hingga 2021. Mereka pun mampu mencetak 10 gol dalam 3 laga terakhir tersebut. Berikut ini merupakan rekor pertemuan Indonesia versus Myanmar di SEA Games sejak edisi 2001. SEA Games 2001 perebutan medali perunggu, Myanmar 1 Indonesia 0. SEA Games 2005 fase grup Indonesia 0 Myanmar 0. SEA Games 2007 fase grup Indonesia 0 Myanmar 0. SEA Games 2009 fase grup Myanmar 3 Indonesia 1. SEA Games 2013 fase grup Indonesia 1 Myanmar 0. SEA Games 2015 fase grup Myanmar 4 Indonesia 2. SEA Games 2017 perebutan medali perunggu Indonesia 3 Myanmar 1. SEA Games 2019 semifinal Myanmar 2 Indonesia 4. Sementara itu, penyerang Timnas Indonesia U22 Ramadan Sananta berambisi mencetak gol pertama di SEA Games 2023 saat melawan Myanmar pada Kamis mendatang 4 Mei 2023. Namun cuaca panas berpeluang membuat skuad Garuda muda kesulitan. Indonesia menang 3-0 atas Filipina pada pertandingan pertama SEA Games 2023. Meski menang telak, tim asuhan Indra Syafri sempat kesulitan untuk mencetak gol.
Sananta mengakui timnas sempat kesulitan karena cuaca panas di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja. Pertandingan kemarin lawan Filipina memang sangat sulit, apalagi cuaca panas sekali, ujar Sananta dikutip dari situs resmi PSSI. Sananta mengatakan skuad timnas Indonesia U22 berusaha maksimal untuk beradaptasi dengan kondisi di Kamboja. Untuk laga Indonesia versus Myanmar, penyerang PSM Makassar itu berambisi tampil lebih baik. Tentunya kami sangat siap, apalagi hari ini sama kemarin sudah latihan untuk melawan Myanmar. Dari segi taktik, keseluruhan tim juga sudah siap, kata Sananta. Mudah-mudahan nanti kita bisa main lebih baik dan insya Allah ingin mencetak gol, ucap Sananta. Timnas Indonesia U22 saat ini mengemas 3 poin sesuai menang 3-0 atas Filipina pada laga perdana. Rizky Ridho dan kawan-kawan berada di posisi 2 klasemen grup A SEA Games 2023. Hanya terpaut 1 poin dari Kamboja yang mengoleksi 4 poin dari 2 kali bertanding. Sementara Myanmar menang 1-0 atas Timor Leste di laga pertama dan hanya selisih gol dari Indonesia di klasemen grup A SEA Games 2023. Sementara itu, pengamat sepak bola, Kusnaini atau Bungkus, berharap Indra Syafri tidak melakukan bongkar pasang pemain timnas Indonesia U22 saat lawan Myanmar U22 di SEA Games 2023 nanti. Diketahui timnas Indonesia U22 bermain cukup baik saat laga debutnya di SEA Games 2023 Kamboja, di mana tim besutan Indra Syafri ini mampu menang telak dari Filipina U22 3-0. Atas hasil positif tersebut, Bungkus berharap pemain yang ikut tanding di laga tersebut tak banyak diubah pada laga selanjutnya melawan Myanmar U22. Malahan Bungkus meminta kepada pelatih timnas Indonesia U22 itu untuk mematangkan formasi yang sudah ada terlebih dahulu. Karena menurutnya jika Indra Syafri masih melakukan bongkar pasang, maka akan sangat mempengaruhi kerjasama tim. Mungkin Coach Indra Syafri juga jangan terlalu banyak bongkar formasi dulu, matangkan dulu formasi yang ada. Karena persiapannya kan tidak banyak juga melakoni laga uji coba, kata Bungkus dilansir dari media, Senin 1 Mei 2023. Terlebih, Bungkus menambahkan bongkar pasang pemain bisa mempengaruhi performa pemain maupun kerjasama tim. Karena itu ia minta pada Indra Syafri untuk fokus mematangkan strategi dan mempertahankan formasi seperti laga lawan Filipina sebelumnya. Bungkus menuturkan tujuan dari itu tak lepas untuk mempererat chemistry dari para pemain yang nantinya akan berhadapan dengan Myanmar U22. Sekedar diketahui timnas Indonesia U22 akan berjumpa dengan Myanmar U22. Duel dari grup A ini akan digelar pada 4 Mei 2023 mendatang. Pertandingan timnas U22 Indonesia versus Myanmar akan disiarkan secara langsung oleh RCTI dan live streaming di RCTI+. Bagaimana menurut kalian sebagai pecinta sepak bola timnas Indonesia mengenai berita ini? Silakan kalian komentar di bawah video ini.